Baik, alhamdulillah kajian pada sore hari ini sudah siap kita mulai dan alhamdulillah tadi kita awali dengan kuis bersama. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta kesehatan kepada kita semua yang dimana kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa mengikuti kajian pada sore hari ini baik secara langsung maupun secara daring. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita Ustadz Fahrul Razi Ibnu Mualim yang siap memberikan materi pada kajian sore hari ini dengan tema menyelami makna zikir pagi dan petang. Rencananya kajian ini akan kita laksanakan menjadi 4 sesi. Jadi untuk sesi pertama di bulan ini kita akan laksanakan secara daring dan insya Allah sesi kedua dan ketiga nanti kita akan laksanakan secara full daring karena satu dan lain hal mungkin nanti undangan akan kita share di grup atau mungkin kita informasikan di kesempatan berikutnya. Selanjutnya di kajian keempat nanti terkait tema yang sama. Jadi nanti kita akan lakukan kembali secara hybrid lagi. Jadi mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan rencana kita untuk mengkaji ilmu Allah. Selanjutnya sebelum memulai kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk belajar sehingga bisa menerima ilmu yang diberikan oleh Ustadz sehingga kita mudah untuk melaksanakannya dan mengamalkannya. Mungkin untuk kajian ini nanti mungkin akan kita bagi 2 sesi. Oke. Baik. Jadi nanti akan kita bagi 2 sesi rencananya. Nanti kita bagi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemberian materi dari Ustadz dan nanti kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kajian kita selesai sebelum maghrib dan kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Mengingat kajian ini terkait zikir pagi petang bagi jamaah yang sudah hadir fisik, mungkin barangkali ada yang belum mendapatkan buku tentang zikir pagi petang, bisa tunjuk tangan bila sudah. Oke, Balkis belum Balkis, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi, satu Azam belum. Baik. Untuk yang hadir secara eh, daring, maaf, daring nanti eh, bisa di browsing di internet banyak buku-buku zikir pagi petang yang rencana akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Fahrul Razi Ibnu Mualim untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Jojo beserta Ibu dan juga keluarga besarnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini tidak terasa
Kita telah memasuki hari ke-16 di bulan Safar 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan seperti biasa di kediaman Pak Jojo untuk sama-sama kita melaksanakan satu aktivitas yang sangat mulia. Aktivitas yang memang seharusnya membuat kita tergerak untuk menghadirinya. Karena kehadiran kita di sini selain tentu kita bisa saling berbagi cerita, melepas kangen dan rindu, ya, menjalin ukhuwah agar semakin kuat. Di sisi lain, kita juga ingin mendapatkan suatu yang sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat memiliki value, nilai yang sangat mahal, istimewa. Kita ingin dapat warisan nih, ya, nggak tanggung-tanggung. Warisan ini dari siapa? Tidak lain dari para nabi. Ketika disebut kata warisan, maka kita semua sepakat, ya. Artinya kalau bicara tentang warisan itu bicara tentang kita nih akan dapat sesuatu yang berharga. Makanya kalau dalam keluarga besar ada misalnya orang tuanya meninggal, harta pun banyak yang ditinggalkan. Kemudian disepakati, pekan depan semua hadir ya di rumah mama, ya. Karena kita mau bagi-bagi warisan. Ternyata mencar-mencar tuh. Ada yang di Afrika Selatan, ada yang di Papua, mayoritas di Jakarta. Titik kumpulnya ya di Jakarta. Pertanyaan simpelnya, itu yang di Papua dan di Afrika Selatan kira-kira berangkat gak untuk pulang ke Jakarta? Hah? Berangkat gak Bu? Bapak mau bagi warisan? Berangkat gak? Berangkat. Kan mau dapat sesuatu hal yang berharga nih. Ya, begitulah sikap kita tatkala akan mendapatkan yang namanya warisan. Apapun diperjuangkan. Yang di Papua cari tiket, Afrika Selatan juga cari tiket yang sesuai dengan schedule yang udah disepakati. Kenapa? Karena mau dapat warisan. Kehadiran kita nih, Masya Allah, dari sebelum pandemi. Ya Pak Jojo ya. Udah berapa tahun gitu Pak Jojo? Masya Allah, udah lama deh tuh ya, udah lupa sampai. Karena memang dari sebelum pandemi nih, ya, Allahu Akbar, kita jalani aktivitas seperti ini. Ini sebenarnya kita sedang mendapatkan atau berupaya untuk mendapatkan warisan para nabi. Dan nabi itu ternyata tidak mewarisi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu golongan manusia terbaik di sisi Allah. Ternyata mereka mewariskan sesuatu yang berharga, tapi memang bukan mewariskan dinar maupun dirham, apalagi rupiah gitu ya. Nah, yang mereka warisi apa Bapak Ibu? Ilmu. Inilah yang kita upayakan untuk bisa kita dapatkan ya tatkala undangan kajian di rumahnya Pak Jojo telah tersebar sampai ke kita dan sekarang Allah mudahkan kita untuk menghadirinya. Dan Masya Allah ya, tadi juga ada kuis juga tuh, Masya Allah. Kuisnya juga syarat muatannya ilmu, Masya Allah. Insya Allah lengkap, dunia akhirat. Ya, selepas kajian juga nanti ada santapannya juga, Masya Allah. Jadi ada santapan rohani, ada juga jasmani. Ini luar biasa. Baik, makanya tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita sampaikan kecuali kita menyampaikan pujian kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Dan gak lupa kita menyampaikan ungkapan kalimat salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita semua bisa mengenal Allah,
bisa beribadah dengan cara yang benar, dan kita sangat berharap dengan izin Allah nanti pun kita semua mendapatkan fasilitas syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan sudah tersampaikan, boleh jadi lewat flyer, kajian kita ini berseri. Kenapa nih kok agak beda? Ya karena memang kajian ini adalah kajian yang amat sangat, pertama menarik, kedua sangat berharga. Ya, yang kita mau bahas ini adalah satu aktivitas yang kebanyakan kita nih sebenarnya sering mengamalkannya. Cuma pertanyaan basicnya, sudahkah aktivitas yang biasa kita amalkan ini benar-benar kita laksanakan atas dasar pemahaman yang baik, memahami kandungan maknanya, mengetahui juga apa keutamaan-keutamaannya. Nah, itu pertanyaan basicnya. Atau hanya sebatas rutinitas saja tanpa kita ketahui hal-hal tersebut. Nah, kebanyakan kita kan hanya sebatas rutinitas. Sehingga kadangkala tatkala aktivitas ini kita lakukan kok kayaknya hambar Ustaz ya. Kayaknya biasa aja. Padahal aktivitas ini nih yang menjadikan sosok seperti Nabi Yunus, seorang nabi yang pernah Allah uji. Ya, apa ujian Nabi Yunus Bapak Ibu? Ya Allah. Ya, ditelan ikan paus tuh, hidup di dalam perut ikan paus. Kalau kita ambil pendapat sebagian ahli tafsir yang menyebutkan berapa lama tuh beliau di dalam perut ikan paus, sebagian ahli tafsir mengatakan salasatu layal, 3 hari atau 3 malam. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Kita ambil yang paling sedikit saja, 3 hari. Itu udah berat itu. Peluang hidupnya udah tipis. Iya, ini bukan di pasar ikan Bapak Ibu. Dalam perut ikan. Kan gitu ya. Ya Allah. Mungkin kalau pemikiran kita nih, logika kita selesai sudah. Tapi ternyata Allah urai masalahnya. Allah kasih jalan keluar untuk dirinya. Ya, bahkan tatkala beliau melaksanakan atau mengamalkan apa yang akan kita pelajari ini, sampai-sampai membuat para penghuni langit, makhluk-makhluk yang ada di langit pun mereka kaget. Ya, sampai berkata kepada Allah, "Hadza sautun dhaif min makanin ba'idah." Kita dengar suara yang begitu lirih nih. Ya, ada suara yang sangat lirih, yang begitu memelas, penuh kekhusyuan. Min makanin ba'id. Dari tempat yang jauh. Kita kenal kayak gini, tapi siapa ya gitu ya. Kemudian Allah berkata, "Ama ta'rifuna dzak?" Kalian enggak kenal suara itu. Itu suara hambaku, Yunus. Tatkala dalam perut ikan, beliau berzikir kepada Allah dengan mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu zikir yang sangat luar biasa. Yang ketika ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian, Nabi pun kasih testimoni yang sama. Ketika siapapun kita menghadapi masalah besar, amalkan zikirnya Zunnun. Zunnun itu Nabi Yunus. Maka Allah akan urai masalah kita. Jadi sama ternyata. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Ditutup dengan kalimat pengakuan dosa. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang melakukan kezaliman. Tuh. Ya. Dan akhirnya Allah katakan sekiranya Nabi Yunus tidak melakukan aktivitas zikir sebagaimana yang biasa beliau lakukan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya Nabi Yunus akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat tiba. Allahu Akbar. Ya, jadi intinya yang menjadi sebab Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah, keluar dia dari dalam perut ikan paus, itu tatkala beliau melakukan aktivitas zikir yang memang biasa sudah beliau lakukan.
Maka di dalam perut ikan paus itu pun beliau melakukan hal yang sama. Ya, yang dimana Allah katakan kalau sekiranya Nabi Yunus bukan orang yang senantiasa gemar berzikir, lalabitha fi yaumihi ila yaumi yub'atsun. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya dia akan terus berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat tiba. Keterangan itu ada di dalam surah As-Saffat, surah ke-37, ya, ayat ke-143 dan juga 144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi aktivitas zikir, Pak. Makanya kita belajar nih. Paling tidak kita jangan lewatkan untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Ya, makanya kita pelajari tentang zikir pagi dan petang. Ya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat lagi lapang. Kita lagi nggak banyak masalah nih. Kenalkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak zikir. Sering-sering menyebut dan mengingat Allah. Itu cara kita memperkenalkan diri kita kepada Allah. Kalau bahasa anak sekarang caper. Ya, caper. Sebut terus nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Kan banyak ragam zikir. Nanti kita akan pelajari yang zikir pagi petang ini. Ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis. Masya Allah. Tapi secara umum semua zikir bermanfaat, sangat luar biasa. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau memaparkan manfaat zikir yang bisa kita dapatkan dari aktivitas zikir yang kita lakukan, maka ada manfaat yang bisa kita raih. Nggak tanggung-tanggung Pak, Ibu. Bukan 1, 2, 3 manfaatnya, tapi lebih dari 100 manfaat zikir. Beliau tulis, ya beliau jabarkan dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Masya Allah. Ya. Nah zikir pagi dan petang ini sebagian kecil dari rangkaian zikir yang sepatutnya kita amalkan. Tidak kita tinggalkan. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yuk kita coba untuk menyelami lebih dalam tentang fikih dan juga kandungan yang terkandung dalam zikir pagi dan petang. Ya di sesi awal ini anak akan lebih memberikan pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan fikihnya dulu nih. Nanti kan biasanya muncul pertanyaan Ustadz, zikir pagi ini kapan mulai kita bisa amalkan dan kapan batasan waktu akhirnya, gitu kan? Batas akhirnya kapan? Zikir petang juga kapan Ustadz? Nah ini adab-adabnya gimana Ustadz? Nah, ya. Nah, kita awali dari afdaliyatul zikr atau fadailul zikr, keutamaan zikir. Tapi kita nggak bahas yang ratusan itu enggak ya. Nah, taib. Terlalu lama itu. Kita hanya mengambil beberapa manfaat saja dari zikir yang kita lakukan. Di antaranya ya aktivitas zikir pagi petang yang kita amalkan. Bapak Ibu, secara umum zikir itu mudah dan ringan untuk kita amalkan. Loh iya, terlebih ibadah ini kan gratis Bapak Ibu. Beda kalau kita haji, kita umroh. Oh itu mahal tuh. Itu ibadah mahal ya. Nah makanya tadi kan sempat Mas Gandhi bilang hadiah umroh ya gitu kan. Didoain gitu ya. Atau biaya sendiri. Gitu ya. Karena mahal nih. Ini mahal. Ya Masya Allah. Taib. Nah zikir ini aktivitas ibadah yang murah. Bahkan nggak keluar biaya. Allahu Akbar. Siapapun bisa mengamalkannya.
Karena hanya bermodalkan lisan kita nih. Ya, ya Allah. Baik, makanya Bapak Ibu jadikan lisan kita ini adalah ya sebagai ladang untuk menjadikan kita mendapatkan banyak pahala. Jangan jadikan lisan ini sebagai pabrik dosa. Ya, serem banget sih Ustaz, pabrik dosa. Iya, karena Nabi udah kasih info Bapak Ibu. Organ tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke nerakanya Allah itu dua. Yang pertama al-fam, mulut. Yang kedua faraj, kemaluan. Nah bicara tentang mulut, lisan kita, ini banyak nih. Menjerumuskan manusia ke nerakanya Allah. Riba, memfitnah, ya caci maki, memprovokasi, ya Allah, ngadu domba, mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya dia bisa keluar dari agamanya, nggak percaya kepada Allah, dia ungkapkan lewat lisannya, suudzon sama Allah, itu amalan lisan tuh. Nah makanya ya kita perlu menjadikan lisan ini sebagai pabrik pahala, bukan pabrik dosa. Di antaranya apa? Basahi dengan aktivitas zikir. Sibukkan dengan aktivitas zikir. Keutamaan pertama, zikir ini sebenarnya adalah ibadah yang sahlah, ringan, mudah. Tapi pahalanya besar. Ya, sampai-sampai menjadikan ketika kita berzikir, maka ini menjadi sebab diri kita tuh selalu diingat oleh Allah. Ini kan keutamaan yang sangat luar biasa. Kita diingat oleh seorang yang punya kedudukan aja, bangga banget. Alhamdulillah, ya Bapak Fulan nih, ya Allah kan punya kedudukan, punya jabatan, masih ingat ana loh. Tuh, Masya Allah. Itu udah memberikan kebanggaan tersendiri jemaah. Ya, padahal sama-sama manusia. Lah kalau yang ingat kita Allah nih, ini gimana? Luar biasa jemaah. Ya Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Pada surah ke-33 ya, Al-Ahzab itu ada di urutan 33. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Kemudian perintah berikutnya bertasbih kepada Allah di pagi hari dan juga di petang hari. Maaf, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tuh diperintahkan untuk berzikir. Zikir itu apa sih Ustaz? Zikir itu aktivitasnya berupa menyebut nama Allah lewat lisan kita. Rangkaiannya banyak tuh kalimatnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian nanti kita akan jabarkan untuk zikir pagi dan petang. Ada yang asbahtu wa asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Raditu billahi rabba dan seterusnya. Ada yang dari Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu juga. Ya, intinya kita diperintahkan lewat ayat ini, Al-Ahzab ayat 41 ayat 40 sampai 42 untuk berzikir, menyebut nama Allah dan mengingatnya. Ya. Jadi zikir itu bukan cuma aktivitas lisan, tapi dia juga harus melibatkan hati. Ya. Karena kalau sebatas aktivitas lisan, ini kurang memberikan manfaat. Ustadz, kayaknya zikirnya Nabi Yunus dari dulu deh. Anak amalkan Ustadz, dari sebelum anak ikut kajian Ustadz, anak sudah tahu itu. Tapi kok nggak ngefek ya Ustadz ya? Kayaknya masalah-masalah yang anak hadapi itu buntu terus Ustadz. Tadi katanya kan ini bisa mengurai masalah sepelik apapun yang sedang kita hadapi. Jemaah, kan nggak mungkin Nabi Yunus, Nabi Muhammad SAW itu dusta. Ketika beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, zikirnya Nabi Yunus itu bisa mengurai masalah. Menjadi solusi atas problem kehidupan kita. Kan nggak mungkin dusta Nabi. Berarti bukan problemnya itu di zikirnya. Pasti problemnya adalah di pelakunya nih. Yang mengamalkan zikir tersebut. Sudahkah dia memenuhi persyaratan? Ya, untuk zikir atau doanya itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tahu belum? Karena nggak yakin. Tuh. Allah kan mengikuti persangkaan kita nih.
Ya, kalau kita nggak yakin, hati kita lalai, tergesa-gesa, ya sudah. Syaratnya nggak terpenuhi. Akhirnya zikir itu nggak jadi powerful. Doa itu nggak jadi powerful. Doa dan zikir akan menjadi powerful kalau kita juga memperhatikan adab-adabnya. Makanya di awal ini perlu kita mempelajarinya. Ya, terlebih memang perintahnya kita tuh ya diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya, taib. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir di antara yang lainnya adalah dia menjadi kunci agar kita bisa meraih ketenangan dalam hati. Ini problem orang zaman sekarang kebanyakan. Hatinya nggak tenang. Bener ya? Orang bilang apa? Galau ya. Nah, galau, resah, cemas, overthinking gitu ya. Oh, banyak hal deh. Baik itu dirasakan oleh generasi mudanya yang menamakan dirinya Gen Z. Ya, kan gitu tuh. Ya, rapuh banget tuh. Atau bukan cuma generasi Gen Z-nya, orang tuanya pun begitu sering mengalami stres, depresi, bipolar. Bahkan naudzubillah ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Bahkan ada juga yang sampai melakukan aksi qatlun nafsi, bunuh diri. Ini orang kalau sampai jatuh pada perbuatan-perbuatan seperti itu, sebabnya kenapa? Hatinya nggak tenang. Akhirnya dia putus asa, mengambil jalan pintas yang sebenarnya bukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Nah, solusi sebenarnya ketika kita kembali mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Solusi untuk menjadikan hati kita tenang cuma satu, Bapak Ibu. Ya, banyak orang cari ketenangan, oh anak tenang Ustadz, kalau ya fasilitas hidup anak tuh serba nyaman, anak jadi tenang. Ya makanya antum lihat, ya mobil anak harus mobil yang limited edition, yang harganya nggak bisa, ya artinya tidak setiap orang mampu untuk membelinya. Pakaian juga demikian dan sebagainya. Ya, atau kalangan ibu-ibu dia merasa tenang kalau ya segala sesuatu pernak-pernik yang dia pakai outfitnya itu serba branded dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, masya Allah. Sama ya termasuk yang suka diletakkan di bahunya atau di tenteng tas biasanya itu, masya Allah. Anak tenang Ustadz, iya. Tapi ketenangan yang semu. Ketenangan yang sesungguhnya kita bisa dapatkan cuma dari satu amalan, yaitu zikir. Ingat Allah, karena zikir termasuk ibadah kepada Allah. Ada dalam surah Ar-Ra'du tentang hal ini. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya, hanya dengan berzikir kepada Allah ya, maka hati kalian pasti akan tenang. Ya Allah. Dari sini kita menjadi faham ya, bahwasanya kalau kita ingin cari ketenangan, kita nggak ingin hidup kita selalu stres, selalu under pressure, selalu dalam tekanan batin. Padahal orang-orang yang memiliki masalah lebih sulit, lebih berat dari kita tuh banyak. Tapi kenapa kita nih yang hidup serba kecukupan, bahkan lebih dari cukup, gaji di atas rata-rata, tempat tinggal bukan kontrak, kan gitu ya. Masya Allah, kendaraan bukan cuma satu. Ya Allah, tapi kenapa nggak tenang? Nah ini, ya. Nah, di antara karena kita boleh jadi belum tahu apa solusi yang sebenarnya untuk menjadikan hati ini menjadi tenang. Ternyata hanya satu jemaah. Ya, tidak lain lewat aktivitas zikir. Ya, itu ada di dalam surah apa tadi? Ar-Ra'du. Surah ke-13 kalau tidak salah. Iya, surah ke-13 ya. Ayat ke berapa? 28. Tuh. Ya, ini. Orang-orang yang gemar berzikir dia akan merasakan kelezatan tersendiri di dalam hatinya. Ya. Tentu kalau kualitas zikirnya juga semakin
Kualitas makin tinggi. Zikir yang berkualitas itu ya tatkala dia faham tentang apa yang dia ucapkan lewat lisannya dan menghujam dari dalam lubuk hatinya. Makanya perlu belajar menyelami kandungan makna zikir. Itu Pak. Ya, dengan zikir ini akan menjadi pengingat bagi diri kita semua untuk bisa bersabar. Terutama tatkala menghadapi ujian hidup. Ya, saat kita disibukkan dengan banyak urusan, urusan keluarga, urusan anak, urusan pasangan hidup, urusan tetangga yang nyebelin dan sebagainya. Maka tatkala digiring tuh hati dan pikiran kita lewat lisan kita ini, diawali lewat lisan kita, kita sebut Allah, kita ingat Allah, maka ya ketika kita mengingat Allah, Allah akan berikan solusi itu. Kan Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka niscaya aku akan ingat kalian. Jadi ini solusi untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, kegalauan, keresahan yang kita rasakan dalam hati kita. Maka solusi yang utama adalah baiki kualitas zikir kita kepada Allah. Ada juga manfaat duniawi yang lainnya, ya, dari zikir pagi dan petang atau zikir secara umum. Di antaranya dengan menyibukkan diri, kita amalkan secara rutin zikir pagi dan petang, ini akan menjaga diri kita agar tidak mudah jatuh pada dosa-dosa lisan. Agar nggak mudah jatuh pada dosa lisan. Karena lisan ini nih mudah sekali dia jatuh pada kesalahan. Orang sampai nyesel seumur hidup itu karena amalan apa? Lisan. Nggak bisa dikendalikan tuh emosinya, dirinya. Sehingga akhirnya ya keluar tuh kata-kata cerai lah. Itu amalan apa Pak? Mengeluarkan kata-kata cerai itu. Lisan kan? Lisan itu. Ya, masalah sepele sedikit langsung. Ya, sumbu pendek, meledak. Ya Allah, saya cerai kamu. Ya Allah Akbar. Subhanallah, akhirnya nyesel tuh. Kenapa Bang? Kok murung banget Bang? Iya Ustadz, Ana nggak bisa mengendalikan lisan. Dan Ana nyesel Ustadz. Kenapa? Ana ucapkan kata cerai sama istri Ana. Ya, ya sudah. Kalau antum nyesel minta maaf, kemudian rujuk. Tidak bisa Ustaz. Kenapa? Ini udah yang ketiga kali. La haula wa la quwata illa billah. Berarti udah talak bain. Tidak bisa. Balikan lagi, rujuk lagi. Kecuali itu ya wanita yang sudah menjadi mantan istrinya nikah dengan laki-laki lain. Ternyata rumah tangganya nggak langgeng. Ya setelah terjadi juga ya hubungan biologis dengan suami barunya. Tapi kemudian nggak langgeng, cerai. Nah baru masuk lagi. Kan nyesel tuh. Kenapa? Aktivitas lisan, amalan lisan yang nggak bisa kita jaga. Lewat zikir bisa mengontrol ini semua. Bisa mengkondisikan agar kita nggak disibukkan dengan aktivitas dosa-dosa lisan jemaah. Atau perkataan yang sia-sia. Ya, taib. Karena orang-orang yang gemar berzikir dia malu tuh. Kalau waktunya itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak punya nilai di sisi Allah. Karena kalau dia udah biasa berzikir, oh sayang dia akan meninggalkan aktivitas itu. Karena dia tahu value-nya. Ya, ini jemaah. Yang kedua, ya yang berikutnya dengan aktivitas zikir yang kita lakukan ini akan mengurangi kebiasaan buruk kita nih. Itu tadi ya sama ini sebenarnya dengan yang sebelumnya ya, menjaga dosa lisan ya sehingga pada akhirnya mengurangi kebiasaan buruk kita. Yang tatkala kita jadikan lisan ini sering menyampaikan hal-hal yang enggak manfaat. Ya, yang enggak manfaat aja sebaiknya itu dihindari, apalagi yang memang bernilai dosa. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat zikir adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena tatkala yang kita ingat itu selalu Allah, Allah dan Allah. Maka otomatis keimanan kita, keyakinan kita. Allah yang maha baik. Coba aja bayangkan nih Bapak Ibu. Zikir kita sederhana, semua kita bisa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Sambil kita meresapi kandungan maknanya. Ya, ini kan ungkapan syukur. Orang bersyukur itu biasanya ketika dia dapat nikmat. Langsung tuh dia screening tuh. Ya Allah, pagi ini saja udah terlalu banyak nikmatmu ya Allah.
Ya, aku buka pagi hari bisa membuka kedua mata, menggerakkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki, jantung masih bisa berdetak, paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, ya, persendian, otot, tulang, organ pencernaan, otak, semua berfungsi dengan baik. Ya, belum lagi anak yang sehat walafiat. Maka kalimat yang pas adalah kita puji Allah, alhamdulillah. Masya Allah jemaah. Gimana nggak semakin meningkatkan iman jemaah? Pasti itu akan meningkatkan iman ketika zikir yang kita amalkan disertai dengan pemahaman akan maknanya. Itu baru alhamdulillah saja tuh. Ya, itu baru lingkup keluarga tuh. Ketika kita menyadari banyaknya nikmat Allah nanti sampai kantor, ya, sampai tempat usaha, semakin terhamparkan lagi betapa banyaknya nikmat Allah. Kemudian saat jam makan siang, sate kambing di hadapan kita, nikmat lagi itu kan. Kan sudah sepatutnya kan kita tuh mengucapkan kalimat alhamdulillah, masya Allah. Ya, nah, kemudian yang berikutnya manfaat zikir atau keutamaan zikir adalah ya sebagai upaya kita untuk menjauhkan diri kita dari bala, dari bahaya. Bapak Ibu, kenapa sih Nabi tuh ajarkan kita ketika kita mau keluar rumah tuh kita harus memasrahkan diri kepada Allah. Makanya tatkala kita keluar rumah kan diawali Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku serahin ya Allah. Semua urusanku kepadamu. Tawakkaltu ala Allah. Aku tawakal. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Seutuhnya ya Allah. Kemudian kita mengakui kita nggak punya daya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Aku nggak punya daya dan upaya kecuali jika engkau berikan pertolongan ya Allah. Ini keren sama. Sampai-sampai Nabi katakan kalau zikir ini kita baca mengawali aktivitas kita saat kita keluar rumah. Apa Nabi katakan? Nabi sampaikan janji Allah. Kufita, wahudita, wawukita. Engkau akan dicukupi oleh Allah. Engkau akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan engkau akan selalu dilindungi oleh Allah. Jemaah kita kalau keluar rumah tuh potensi bala, potensi bahaya itu besar banget jemaah. Walaupun kita udah berusaha memprotek diri kita tuh sehebat mungkin. Bener gak? Masih ingat gak Bu, Bapak? Kejadian di Cipularang, kilometer berapa tuh? Yang deretan mobil lagi tenang, lagi anteng, dihajar dari belakang tuh mobil besar yang remnya blong tuh indikasi kuatnya ya. Allahu Akbar, kita ngelihatnya aja ngeri. Allahu Akbar. Padahal kan yang jadi korban ini mereka nggak ugal-ugalan tuh. Mereka tertib tuh. Tapi mau dihajar dari belakang. La ilaha illallah. Belum lagi yang Ciawi ya. Itu yang lebih dahsyat lagi tuh korban jiwanya banyak. Ya Allah. Di waktu malam atau pagi buta itu. La haula wa la quwata illa billah. Potensi bahaya menimpa diri kita itu besar. Jangankan kita keluar rumah. Di dalam rumah itu ada potensi bahaya. Ya, di lingkungan rumah ada tuh. Kami dapat informasi anaknya meninggal. Kenapa? Kesetrum. Di mana? Di rumahnya. Tuh. Arti dimanapun kita berada, jangankan keluar rumah, di dalam rumah potensi bahaya, potensi keburukan itu sangat besar menimpa diri kita. Belum lagi potensi bahaya itu yang dimunculkan ya ketika sebagian orang-orang yang hatinya diliputi dengan kedengkian, dia berkolaborasi dengan syaitan, dengan bangsa jin, maka mulailah di situ ada santet, Hah? Ya kan? Apalagi teluh, apalagi istilahnya pelet dan sebagainya. Kan gitu ya. Yang kalau dalam bahasa agama itu disebutnya sihir. Tuh. Itu potensi keburukan nggak yang bisa menimpa kita? Ya, iya. Keutuhan keluarga jadi rusak. Yang tadinya ya Allah harmonis banget. Kok sampai mau ya selingkuh? Tuh kan. Padahal suaminya ganteng banget. Ya Allah. Udah ganteng. Ya tajir pula gitu ya. Kok mau sih? Ya. Ketika diketahui ya Allah selingkuhannya. Ternyata nggak lebih ganteng, minimalis ternyata jemaah. Ya kan? Itu bahasa halus banget ya. Minimalis jemaah.
Ya, ternyata sihir nih. Minimalis di hadapan orang yang normal. Tapi bagi orang yang terkena sihirnya ini, aktor Hollywood, kan gitu ya. Atau Bollywood. Nah, kan gitu ya. Nah ini kan sesuatu hal-hal keburukan yang bisa menimpa kita, yang potensinya besar. Kita butuh proteksi terbaik yang akan memberikan penjagaan, perlindungan terbaik untuk kita dan keluarga. Dan gak ada perlindungan atau proteksi terbaik yang bisa kita dapatkan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu jemaah. Ya Allah, itu pernah ada kejadian tuh. Selingkuh istri ana Ustaz. Ya, atau selingkuh suami ana Ustaz. Ya Allah. Masih cakepan istrinya dari mana-mana. Ya Allah. Ini jemaah. Taib. Ya, jadi dengan zikir yang kita lakukan, yang kita amalkan, ini akan melindungi diri kita, dijauhkan diri kita dari berbagai macam bala atau hal-hal yang membahayakan. Baik yang sifatnya kasat mata atau yang tidak kasat mata. Sihir kan nggak kasat mata tuh. Pengaruh ain termasuk gak? Itu nggak kasat mata tuh, tapi berdampak tuh. Zikir pagi dan petang menjadi benteng. Maka sebagian ulama katakan zikir pagi petang ini ibarat baju perang buat seorang prajurit sehingga dirinya, tubuhnya terlindungi dari serangan senjata tajam musuh. Semakin dia mengamalkan zikir pagi dan petang, maka baju perangnya kualitasnya semakin baik, semakin kuat dan kokoh sehingga tidak mudah senjata tajam musuh menembus ke tubuhnya. Allahu Akbar. Ini keren coba. Coba bayangin. Ini satu aja nih. Ada zikir pagi petang kan yang lafaznya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah. Enggak ada yang bisa memberikan mudarat. Mudarat itu keburukan. Bentuknya banyak. Yang sehat awalnya jadi sakit. Yang awalnya penuh cinta jadi penuh kebencian. Ya, yang tadinya usahanya maju jadi terjun bebas. Gimana nggak terjun bebas? Lu tutup mulu sih, gitu kan, bro. Aneh kan ke toko lu, gitu kan. Biasa anak-anak muda gitu tuh. Kenapa lu tutup mulu? Gak, aneh buka tiap hari. Ternyata di hadapan orang-orang tuh, ya di hadapan pelanggannya, ya itu tokonya tutup. Terjadi gak fenomena kayak gitu? Makanan yang disajikan untuk dijual, ya itu cepat basi. Padahal baru hitungan jam. Itu fakta. Madarat tuh. Kita berlindung kepada Allah. Ya, ini kan banyak kalau kita mau jabarkan bentuk-bentuk kemadaratan, keburukan yang bisa menimpa kita tuh banyak. Nah, kita berlindung kepada Allah dengan nama Allah. Ya, kita memohon perlindungan. Tidak akan bisa apapun memberikan madarat, baik itu sesuatu yang bersumber dari langit ataupun yang ada di bumi atau sebaliknya ya. Tidak akan bisa sesuatu apapun memberikan mudarat baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, karena yang jaga kita tuh Allah. Sebaik-baik pelindung. Ini jemaah. Ya, kita memang banyak punya uang, bisa sewa bodyguard untuk menjaga kita, untuk memberikan keamanan bagi diri kita dan juga keluarga kita. Bapak Ibu, bodyguard dikasih racun gimana? Hah? Ditembak gimana? Ya mati. Bahkan yang ada mati duluan bodyguardnya kan kejadian tuh. Sebaik-baik pelindung tuh cuma Allah. Cuma Allah. Kenapa kita nggak ambil tuh fasilitas tersebut? Ini pertanyaan basicnya. Ya, nah, Bapak Ibu, kita masuk sekarang ya pembahasan yang berikutnya. Ya, waktu waktu terbaik untuk melaksanakan zikir secara umum. Allah sampaikan di antara dalam surah Toha ayat 130. Dari sini kita menjadi paham kenapa sih zikir pagi petang tuh spesial banget ya. Nah, dalam surah Toha ayat 130.
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah. Yang namanya bertasbih ini kan bagian dari zikir. Dan berzikirlah kepada Allah sebelum ya atau tatkala matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Ini zikir secara umum. Kita bisa laksanakan sebelum matahari terbit ya dan sebelum terbenamnya matahari atau para ulama katakan ini lebih spesifik untuk zikir pagi petang. Ya, sebelum matahari terbit. Terbitnya matahari itu kan pada saat waktu syuruk. Nah, makanya waktu afdol untuk zikir pagi itu dimulai sebelum terbitnya matahari. Sebelum tibanya waktu syuruk. Lebih tepatnya saat masuk waktu fajar. Kapan tuh waktu fajar? Fajar itu subuh. Ya, taib. Nah, dan juga pada saat sebelum matahari tenggelam. Ini juga yang sebagian ulama katakan menjadi waktu afdal berakhirnya zikir petang. Ya, nanti anak rincikan. Kenapa dua waktu ini spesial? Pertanyaan basicnya itu. Karena dua momen tersebut, dua waktu tersebut, waktu di mana para malaikat pun turut menyaksikan apa yang kita lakukan. Waktu yang dimana malaikat tuh menjadi saksi atas aktivitas manusia. Kan bagus banget tatkala di momen terbaik itu malaikat menjadi saksi kita sedang mengingat Allah. Ya, taib. Karena ada malaikat yang Allah tugaskan secara bergiliran. Bahasa kita apa? Sif-sifan. Ternyata konsep sif-sifan juga berlaku di kalangan malaikat, Bapak Ibu. Iya, ada sebuah riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, yata'aqabuna fikum malaika bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wal asr. Ini menarik. Kenapa zikir pagi petang ini menjadi spesial? Karena di dua momen tersebut para malaikat menyaksikan aktivitas kita termasuk zikir kita. Hadis ini menceritakan atau menjelaskan kata Nabi malaikat malam dan malaikat siang itu datang kepada kalian. Dan mereka tuh ketemunya di waktu sholat subuh dan juga sholat asar. Pergantian sih. Keren nih Masya Allah. Betapa rapinya Allah mengatur makhluk-makhluknya. Termasuk mengatur urusan job malaikat. Oh Masya Allah. Ya, nah sekarang kita rincikan, kita bahas tentang perincian waktu zikir pagi petang. Ya, nah ini kalau mau dibahas panjang lebar, dari makna as-sabah itu waktu pagi, itu panjang banget ulama menjabarkannya. Ana ringkas saja ya. Untuk waktu pagi, kita nggak bahas dari sisi bahasa, karena waktu kita terbatas. Waktu pagi, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama, sehingga itu bisa menjadi panduan kita mengamalkan zikir pagi. Pendapat pertama, ya disampaikan ya di antaranya oleh Al-Khalil Ibn Ahmad. Ya, beliau mengatakan zikir pagi itu dimulainya inda tulu'il fajr. Ketika terbit waktu fajar. Berarti masuk waktu subuh. Iya, Bu. Kalau bapak salat di satu masjid atau musala yang durasi jeda waktu antara adzan dan iqamatnya panjang, ya, karena ada jeda waktu yang cukup panjang tuh daripada kosong sudah bisa.
Bismillah. Atau yang disebut dengan waktu syuruk. Ya. Dari banyaknya pendapat ini, yang paling afdol, sebagian ulama katakan, itu pendapat yang terakhir. Yang dimulai dari waktu subuh sampai tibanya atau sampai terbitnya matahari atau tibanya waktu syuruk. Itu sebagian ulama katakan kalau kita istilahkan tuh prime time-nya untuk zikir pagi itu. Jemaah, bukankah kita ketika zikir di antara tujuan dan manfaat yang kita dapatkan, kita tuh dapat perlindungan dan penjagaan dari Allah selain manfaat-manfaat yang lain. Semakin cepat aktivitas zikir pagi itu kita amalkan, maka semakin cepat pula perlindungan Allah itu kita dapatkan. Nih keren nih penjelasan ulama ini. Ya, bukan nggak boleh, ya misalnya jam 9 baru ngelanjutin zikir paginya yang belum selesai, ya, atau baru mulai, nggak masalah, boleh. Cuma bukankah kita itu pengen perlindungan itu kita bisa dapatkan sesegera mungkin? Ya kalau kita ingin dapatkan perlindungan terbaik dari Allah, kita dapatkan sesegera mungkin. Ya kita ambil di waktu terbaiknya. Gitu. Lain halnya kita nih terlalu disibukkan dengan banyak hal yang penting. Akhirnya baru sempatnya sekitar setengah 10 gitu ya. Tapi sebenarnya kan zikir ini aktivitas ibadah yang bisa sambilan loh. Ibu-ibu lagi ngolesin selai ke roti untuk nyiapin sarapan suami dan anak-anak gitu ya. Atau lagi ngoseng-ngoseng apa bumbu untuk bikin nasi goreng, menu sarapan pagi. Itu bisa gak sambil zikir? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa banget tuh. Ya. Atau kita yang bawa bapak nih, ya kita lagi ngelapin mobil dulu nih pakai kemoceng atau pakai kanebo dan semisalnya gitu ya. Banyak debu sambil tuh. Ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi dan seterusnya. Ya, bisa banget tuh. Ya, tapi kalau memang benar-benar kita disibukkan dengan urusan kita, cuma paling tidak tadi tuh. Ya, kalau memang ternyata bisanya jam 11 anak baru sempat Ustaz, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena ternyata para ulama pun tidak bersepakat tentang batasan waktu berakhirnya zikir pagi. Sehingga ini menjadi ruang bagi kita. Ketika benar-benar nggak bisa kita mengamalkan di prime time waktu terbaiknya, maka kita bisa mengamalkan di waktu-waktu yang lain. Ya, nah, jadi dari beberapa pendapat tadi ada yang memang masuk kategori waktu terbaik, yaitu dimulai dari subuh sampai terbit matahari. Ya. Kemudian yang berikutnya zikir petang. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan zikir petang itu dimulainya dari azan asar sampai terbenamnya matahari. Ya, berarti kalau terbenam matahari masuk waktu apa tuh? Maghrib. Ya, maghrib. Nah, ini pendapat pertama disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang sangat produktif, karya-karya ilmiahnya sangat banyak dan titik fokus pembahasannya itu kepada pembersihan hati. Luar biasa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian pendapat kedua disampaikan oleh Syekh bin Baz. Ini ulama besar, muftinya di Arab Saudi ya. Sekalipun beliau tunanetra nih Pak. Ini Syekh bin Baz tunanetra Pak. Tapi Masya Allah, hafal Al-Quran di luar kepala. Di luar kepala kok di dalam kepala ya? Dalam kepala ya. Nah, luar kepala khawatir tidak ada yang nyangkut nanti. Nah, hafal hadis dan sebagainya. Alim, rujukan umat. Beliau mengatakan zikir petang itu dimulai dari azan zuhur. Ya, sejak tibanya waktu zuhur. Sampai ya nisfil lail. Sampai pertengahan malam. Ya pertengahan malam kita tinggal hitung saja. Malam itu ditandai ya ketika memasuki waktu apa? Ya, maghrib ya. Nah, maghrib sampai subuh tuh. Misalnya jarak maghrib ke subuh itu 10 jam. Misal.
Ya, berarti pertengahannya misalnya maghribnya dimulai dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti pertengahan malam tuh 11, jam 11 tuh. Konkretnya kayak gitu ya. Jadi batasan akhir zikir petang tuh masih bisa kita laksanakan selama sebelum atau sebelum melewati pertengahan malam. Dan ini durasinya panjang nih. Kalau kita mengikuti pendapat dari Syekh bin Baz. Pendapat yang ketiga oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, zikir petang itu dimulai dari inda ghurubis syams. Dari sejak terbenamnya matahari. Sejak tiba waktu maghrib itu baru start tuh zikir petang. Ya, sampai hatta nisfil lail. Sampai pertengahan malam. Ya, dari beberapa pendapat ini, ya durasi yang paling panjang berarti pendapat yang keberapa? Dua ya. Dua tuh Syekh bin Bas. Dari mulai zuhur sampai pertengahan malam. Ya, nah. Nah, sebagian ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama. Dari mulai asar sampai maghrib. Nah, sesuai dengan yang di Al-Quran. Benar. Namun demikian, ketika sewaktu-waktu kita nggak bisa mendapatkan prime time-nya, zikir petang, antara asar dan maghrib, ternyata kita baru teringat, ya Allah belum zikir pagi petang. Ini udah isya, nggak apa-apa. Bukankah ada pandangan sebagian ulama yang memang mengatakan dia bisa sampai malam, pertengahan malam. Gitu ya. Terlebih kita-kita yang memang sudah biasa nih mengamalkan zikir ini, pasti akan merasakan kehilangan banget nih kalau terlewatkan satu hari saja. Ya, ini Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau zikir pagi prime time-nya itu setelah terbit fajar ya sampai terbit matahari. Itu yang paling afdal. Adapun ya kalau ya zikir petang itu waktu terbaiknya adalah saat memasuki waktu asar sampai tibanya waktu maghrib. Nah, namun kalau suatu waktu kita tidak bisa mengamalkan di waktu-waktu terbaik tersebut, boleh. Ya, boleh. Nah, dari sini kita paham, ya ternyata segala sesuatu pun ada aturan-aturannya. Ya, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab zikir pagi dan petang. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan zikir pagi dan petang, zikir ini kan aktivitas ibadah. Semua kita pasti sepakat itu. Ibadah. Ibadah itu harus ada dasar, harus ada landasannya. Atau harus ada dalil yang mendasarinya. Ya, makanya zikir pagi petang ini lakukanlah, amalkanlah ya berdasarkan sumber-sumber yang sahih. Tuh. Kenapa baca ayat kursi? Kenapa baca Al-Ikhlas? Kenapa baca Al-Falaq? Kenapa baca An-Nas? Karena semua dilandasi oleh dalil. Ya kalau bahasa umum ini ada dasar hukumnya. Ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan karena kreasi orang, bukan. Ini berdasarkan dalil petunjuk. Ya karena kan di kita ini banyak yang suka berkreasi ya dalam urusan ibadah kan. Ya kan? Yang sambil joget juga ada kan? Ya, ininya apa? Istilahnya kemasannya kan zikir. Kita zikir, tapi ternyata kok joget-joget ya? Itu kreasi itu. Dan itu jelas tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya. Nah, jadi ada pertama nanti zikir atau maaf, zikir-zikir pagi petang, lafaz zikir-zikir pagi petang yang sudah kita amalkan itu semua tuh mesti bersumber dari ya dasar-dasar atau dalil-dalil yang sahih. Ya, dalam Al-Qur'an udah pasti dan juga dalam hadis itu ada landasannya. Ya, tajib.
Karena ini menyangkut masalah ibadah. Kemudian yang kedua, adab saat kita melaksanakan atau mengamalkan zikir pagi dan petang, ya, maka bacalah, lakukanlah dengan penuh penghayatan. Karena aktivitas zikir tidak hanya aktivitas amalan lisan, tapi dia juga amalan hati. Ketika Sayyidul Istighfar kita baca, itu kalau dengan penuh penghayatan, Masya Allah. Benar-benar kita tuh ya sangat tidak berharga di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita nih hambanya. Allahumma anta rabbi itu. Wahai Allah, engkaulah Rabbku. Kalau udah disebut kata Rabb, berarti dia yang menciptakan. Dia yang menguasai diri kita. Dia pula yang mengatur kita. Tuh, ya. Ibu-ibu, bapak, kita kan sering menyebut Allah tuh dengan salah satu namanya yaitu Rabb, Rabbun, Rabbana, tuh. Kan? Rabbil firli, Rabb lagi. Tahukah Bapak Ibu, kata Rabb ini minimal ada 3 nama sekaligus sifat yang melekat pada nama tersebut. Apa saja? Yang pertama Al-Khalq. Dialah Allah sang pencipta. Segala sesuatu semua adalah ciptaannya. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta ini. Allah. Karena dia yang menciptakan, otomatis dialah yang menguasainya. Loh iya, yang menciptakan dia, penguasanya dia. Allah. Makanya kita nggak punya kekuasaan sedikit pun pada diri kita dan apapun yang kita miliki. Itu kan cuma sebutan aja. Itu mobil Ana, Ustaz. Iya. Itu milik Ana, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Walaupun kalau kita mau jujur, itu sebenarnya bukan milik kita. Iya. Ya kalau dalam dunia pertanahan, ya kan ada kan yang statusnya sertifikat hak milik. Tapi ada juga yang HGB, ya Pak Yusuf ya. Hak guna bangunan. Nah kalau ini terkait diri kita nih, dengan apa yang kita miliki, ini HGP sebenarnya. Hak guna pakai doang. Benar jemaah. Bukan milik kita. Karena kalau milik kita, itu pasti di bawah kekuasaan kita. Kita bisa kendalikan. Kita bisa ya arahkan sesuai keinginan kita. Tapi faktanya nggak bisa. Yang ada di tubuh kita sendiri, yang kita katakan ini tubuh ana Ustaz. Ya, walaupun hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Karena terbukti kita nggak bisa nih kondisikan. Kita kan pengennya nih jempol nggak kram, kan gitu ya. Tapi ketika duduk bersila lamaan dikit nih udah sejam belum ya. Mulai kan kram. Nah, berarti kan kita nggak bisa kendalikan tuh. Kita nggak berkuasa. Ibu-ibu kenapa sih tetesin serum ke kulit wajahnya, suntik botox, ya, kemudian skincare, hmm, failing dan macam-macam itu ya. Ada yang di amplas dan macam-macam lah ya. Laser lah, macam-macam. Masya Allah perawatannya. Kenapa? Ya karena ingin mengkondisikan kan, ya agar kulit ini tetap glowing, ya dan sebagainya. Tapi ini sekaligus membuktikan ternyata kalau udah datang keriput nggak bisa kita hindari. Kan gitu. Berarti jelas ini memang bukan milik kita. Buktinya kita nggak berkuasa mengkondisikan nih tetap kenceng nih kulit. Kan gitu. Ya, Masya Allah sekalipun effortnya luar biasa. Apapun cara dilakukan. Ya, sampai yang tradisional habis makan pisang kulitnya nggak dibuang, kulitnya dipeper gitu ya biar kenceng. Ada kemarin dapat postingan gitu ya. Tapi ya karena kita nggak berkuasa kayak begitu. Nah ini nih ketika baca Allahumma anta rabbi, ah, ini kalau dengan penghayatan nih baru sampai kata Allahumma anta rabbi, udah langsung tuh terasa banget tuh getaran di dalam hati kita. Betapa kita nih benar-benar nggak punya kuasa sedikit pun dengan diri kita, ya dengan apapun yang kita miliki sekarang. Allahu Akbar. Karena semua milik Allah. Durasi
hak guna pakainya cuma rentang antara 60 sampai 70. Sebagaimana rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Anda percepat. Yang ketiga, ya adab zikir. Ya tadi yang kedua dengan penghayatan ya. Yang ketiga, oh ya pencipta, penguasa, al-malik. Yang ketiga, al-mudabbir, maha pengatur. Ini cakep nih, benar. Allah yang menciptakan, otomatis dia yang menguasai, al-malik. Dan dia pula yang otomatis berhak mengatur kita, al-mudabbir. Makanya tatkala ada keluarga nih belum mau nutup aurat, Mbak, tutup aurat ya. Pakai jilbab itu wajib buat muslimah yang udah memasuki akil balik, usia akil balik. Terus dia komen, Ustadz, Bapak ya, Bapak nih kecampur aja. Ini kan ya rambut-rambut saya, betis-betis saya, tuh, paha-paha saya. Kok Bapak yang repot, kok Ustadz yang repot? Kita ingatkan, Mbak, itu bukan milik Mbak, itu milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah pula yang menguasainya, yang memilikinya. Coba aja. Ya Mbak kan pengen nih, fisik Mbak fit terus, nggak pegel kaki dan sebagainya. Tapi kan pasti suatu waktu ternyata kita pengen sehat, ternyata pegel, encok lah dan sebagainya. Nah karena Allah yang menciptakan dan Allah pula yang menguasainya, itu udah pasti, maka Allah pula yang mengatur. Allah yang atur, Allah yang buat aturan bagi wanita-wanita yang telah akil balik untuk menjaga dirinya ya dengan cara menutup aurat itu, Mbak. Masya Allah. Tapi biasanya ada jawaban lagi tuh. Yang penting kan hati anak Ustadz dijilbabin. Ya kok hati dijilbabin, Mbak? Hati itu justru dibuka. Ya yang dijilbabin tuh auratnya, kepalanya, rambutnya dan sebagainya. Kalau hati jangan dijilbabin, ketutup. Makanya sulit tuh tunduk patuh sama perintah Allah. Kadang kita suka kebalik ya. Yang ketiga, adab berzikir itu baca zikir bisautin munkhafid, dengan suara yang lirih. Nggak perlu angkat suara kenceng-kenceng ya Allah. Keras-keras. Termasuk udah gitu di tanah suci lagi. Ini Bapak Ibu, ya pentingnya kita tuh beribadah. Kalau mau umroh mau haji tuh ya pilih travel-travel yang sesuai sunnah. Kayak gitu. Di antaranya tuh yang paling khas bimbingannya tuh. Kalau yang sesuai sunnah tuh nggak akan diajarin nanti. Ya silakan sekeras-kerasnya Bapak Ibu. Nanti lagi tawaf. Ya Allah. Bahkan kayak paduan suara kan. Ya Allah. Ya, karena adabnya zikir itu ataupun berdoa itu dengan bisautin munkhafid, dengan suara yang lirih. Karena kita sedang mengungkapkan kepada zat yang maha mendengar. Kita ungkapkan tuh kalimat-kalimat pujian, sanjungan, permintaan kepada yang maha mendengar. Kenapa teriak-teriak? Oh kita ngomong sama orang yang punya kedudukan aja. Gimana kira-kira kalau kita pakai suara tinggi? Ada adab gak sama? Pasti ditegur. Kamu ini gak tahu protokoler. Kamu bicara sama siapa tadi? Kan gitu. Itu baru sama sama manusia. Baru kepada manusia saja kita sudah pasti ditegur tuh. Ya, kamu nih melanggar nih. Kan sudah di briefing. Ya, suaranya tuh harus ya jangan yang keras-keras. Dengan suara yang lirih. Ini cuma. Masya Allah. Karena kekhusyuan akan bisa lebih tercipta dengan adanya ya konsep suara yang lirih. Nah, yang keempat, zikir pagi petang nggak perlu dilakukan secara berjamaah. Kecuali dalam rangka untuk ngedidik. Kita pengen nih anak-anak kita, keluarga kita nih, apalagi alhamdulillah ada keluarga baru, kehadiran cucu, ada menantu, dan mereka juga masih baru dalam mempelajari agama ini. Kita pengen bimbing. Udah kita bimbing tuh. Tiap pagi yuk kita bareng-bareng. Nah itu boleh. Tapi nanti ketika udah bisa, udah terbiasa, sudah lepaskan. Jangan jadi aktivitas rutin. Tapi dalam rangka mendidik boleh. Makanya di beberapa pesantren kan gitu ya. Atau kami kemarin ketika 21 hari bimbing jamaah haji itu,
Ya kan, di Mina kan berapa hari itu, tanggal 8, 9, ya kemudian di Arafah, di Musdalifah, khusus di Mina. Ya dari tanggal 10, 11, 12, 13, itu di momen zikir, di momen pagi dan petang, kita bimbing tuh, kita keraskan. Karena banyak yang awam, boleh. Ya, tapi setelah itu kita lepaskan untuk masing-masing yang dikerjakannya. Ya, kemudian adab berikutnya sepatutnya, walaupun ini nggak haram ya, tatkala seseorang melaksanakan zikir pagi dan petang, itu tidak dalam kondisi junub. Ya, walaupun sebenarnya secara hukum boleh ya Ustaz, boleh. Cuma sepatutnya ya sucikan dulu diri kita. Nah, ya, tayyib. Ini jemaah. Paling tidak kita berwudu. Kemudian yang berikutnya, nah, amalkan zikir dengan disertai tafakur. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 192 kalau nggak salah. Ini ayat yang kita baca ketika bangun tidur. 10 ayat terakhir Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang dia berzikir dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, bahasa kita rebahan, dan mereka bertafakur. Artinya apa? Tafakur ini aktivitas hati dan pikiran, fokus. Artinya tidak hanya sebatas keluar lewat lisan. Gitu. Gimana kita bisa mentafakuri zikir kita kalau kita nggak menyelami kandungan maknanya? Tuh, makanya kita belajar nih. Baik, ini ya terkait dengan fikih zikir pagi dan petang. Ya. Dan yang terakhir, istiqomahlah di dalam mengamalkan zikir pagi dan petang tersebut. Bukan saat lagi mood doang. Ya, tapi istiqomah. Nih yang berat nih. Kalau istiqomah berarti langgeng, continue. Makanya untuk menjaga kelanggengannya tadi tuh fasilitas waktu-waktu toleran kan masih ada. Sekalipun nggak di prime time-nya, tapi masih boleh. Kenapa? Untuk menjaga keistiqomahan. Nih yang berat nih, istiqomah. Baik, ini bisa Anda sampaikan ya di sesi pertama terkait pembahasan zikir pagi dan petang. Ya, baik. Untuk berikutnya Anda berikan kesempatan sesi tanya jawab. Baik, jazakallah khairan Wah katsiran iya, Ustadz nah, atas materinya. Baik, sesi kedua, mari kita buka dengan tanya jawab bagi jamaah yang mungkin bertanya, baik yang hadir fisik maupun online bisa menyampaikan. Mungkin diawali dengan saya Ustadz, boleh saya bertanya dulu Ustadz? tafadhol, Ya, silakan. baik. Jadi kalau terkait zikir pagi petang ini, eh, kalau untuk menyelami atau untuk dari hafal pun mungkin kalimatnya, kalau untuk saya pribadi mungkin masih belum Ustadz ya. Jadi Oh kita iya, kami masih harus menghafal habis ini apa dan harus Masya Allah. harus lebih inilah Ustadz. Jadi terkadang eh, saya melakukan itu men-trigger diri sendiri dengan memutar video atau rekaman suara Iya, terkait zikir pagi petang. tayyib. Eh, Lalu mungkin baru sebatas sambil menyambi ini itu gitu Ustaz. Iya, Jadi iya. belum bisa fokus Ustaz. Nah, Nah, eh, hal tersebut bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita kita memutar video terus kita mengikuti video atau mungkin rekaman suara Masya tersebut Allah, untuk Masya Allah. zikir pagi petang Iya, atau memang kita harus fokus membaca diam dan Masya Allah. seperti itu Ustaz. Barakallahu Mohon fikum. penjelasan Ustaz. Terima Tayyib, kasih. ini pertanyaan bagus nih. Iya. Segala sesuatu ada tahapan. Bitadarruj. Tatkala kita memang belum mampu untuk menghafalkan ya zikir-zikir pagi petang ini tanpa melihat teks ataupun alat bantu, tanpa dukungan alat bantu seperti video, MP3 dan yang semisalnya, maka nggak apa-apa.
Ini bagian dari upaya kita. Ya, tapi tentunya nanti kita akan ya lebih berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Karena sebenarnya ini kita akan bisa hafal sendiri kalau memang biasa kita amalkan. Ya, kenapa sih qul huwallahu ahad itu surah favorit kita, ya, yang kayaknya nggak bakal hilang tuh dalam memori ingatan kita, ya kan? Mau sambil rebahan, tengkurap, duduk, berdiri, sambil lari, sambil jalan. Ketika kita baca Al-Ikhlas tuh pasti kita bisa. Pasti hafal di luar kepala. Ya tidak lain karena kita sering. Itu mulu dari kecil kan diperdengarkan, kita praktekkan. Sama, konsepnya sama. Ya, makanya dengan memanfaatkan ya menggunakan MP3 atau video atau audio yang sehingga kita bisa dibimbing untuk mengamalkan zikir pagi petang ini bagus upayanya. So, memang sampai pada akhirnya nanti ya karena udah terlalu sering kita akan bisa hafal sendiri itu sehingga nggak membutuhkan lagi sarana-sarana tersebut. Jadi itu boleh ya boleh. Nah demikian. Taib. Silahkan pada jamaah yang hadir. Ya Oh, terus. ada yang resen Oh iya dari di silakan. online, Ustaz. Silakan. Silahkan langsung saja buka mic Mbak Intan. Bisa Mbak Intan. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tidak membuka video ya Pak Ustadz karena sinyalnya agak kurang stabil di sini Pak. Barakallahu fikum Ibu Intan. Ya silakan. Iya, ah, izin diskusi Pak Ustadz mungkin kalau saya ada salah penyampaian mohon dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Siap. Jadi mungkin kembali lagi ke esensi zikir itu sendiri kan sebetulnya merupakan salah satu apa ya media bagi kita untuk satu berkomunikasi lah dengan Allah gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua berupaya menghadirkan ketauhidan dalam diri kita. Nah, itu Pasti. bagaimana kita menghadirkan ketuhanan gitu ya. Kalau apa ketauhidan dalam diri kita sendiri Tauhidullah. itu tergantung mungkin nanti metodenya bermacam-macam. Nah, saya pernah diskusi dengan beberapa orang yang di luar non-Muslim, Pak Ustadz. Hmm. Mereka juga melakukan meditasi. Meditasi ya mungkin dengan caranya ya setiap pagi atau mungkin dalam waktu-waktu tertentu mereka melakukan meditasi sebagai salah satu upaya dari mereka untuk menghadirkan apa namanya ketuhanan dalam diri mereka. Maksudnya menghadirkan oh iya kita ada Tuhan dan ada Allah untuk apa namanya sebagai pencipta seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk agama Islam medianya sebagai zikir salah satunya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama apakah apa namanya pemikiran saya itu sudah betul atau bagaimana. Kemudian yang kedua, sebetulnya which is kita mungkin tidak terlalu sulit untuk berzikir ya, berzikir, kemudian apa mengucapkan nama Allah dan lain sebagainya. Tapi yang saya mungkin agak merasa kesulitan bagaimana menghadirkan apa namanya ya ketuhanan itu eh, dalam zikir itu gitu melalui zikir itu. Jadi esensi zikirnya oke kita melaksanakan zikir tapi mungkin esensi zikirnya belum bisa sepenuhnya ada dalam diri saya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz untuk lebih meningkatkan hal itu gitu. Sedangkan ketika saya diskusi dengan beberapa apa namanya beberapa orang yang mungkin non-Islam gitu ya mereka juga satu tadi saya jelaskan sudah melakukan meditasi dan eh, mereka merasa bahwa walaupun tidak melaksanakan ibadah secara real gitu, tapi merasakan ada ketuhanan di dalam diri mereka sehingga perilaku yang perilaku yang mereka laksanakan itu sesuai dengan apa yang mereka percayai gitu. Contohnya misalkan tidak berbohong, misalkan seperti itu ya Pak Ustadz yang hal-hal yang ringan lah gitu. Mungkin itu Pak Ustadz mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kita menghargai keyakinan yang ada pada
orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, keyakinan yang ada pada umat lain kita hargai ya. Cuma kalau bicara tentang zikir, maka ini sudut pandangnya itu adalah syariat Islam. Nggak akan ketemu kalau kita jadikan ya sarana diskusi itu lewat tinjauan agama lain. Nggak ketemu. Insight-nya beda. Sudut pandangnya beda. Kita menghargai keyakinan ya dari masing-masing kita ya, itu pilihan ya, silakan saja. Tapi tentu karena kita ini bicara konteks syariat Islam, maka diskusilah kepada orang-orang yang tepat sehingga tidak melunturkan atau tidak membuat kita justru mengalami kebingungan gitu ya. Karena kalau bicara tadi nilai-nilai yang Ibu sampaikan itu nilai-nilai universal, enggak bohong. Itu enggak perlu pakai bicara ajaran agama. Nilai-nilai universal pasti semua sepakat tentang hal itu. Kebohongan itu hal yang buruk dan sebagainya. Pasti semua sama. Tapi kalau udah bicara hal-hal yang spesifik diantaranya menyangkut ibadah yang memang secara khusus ini hanya ada di dalam agama Islam. Maka mohon maaf menjadi kurang tepat kalau ya ketika ibu ingin mendapatkan jawaban tapi kemudian pihak yang diajak diskusi itu ternyata punya keyakinan yang berbeda. Itu langkah pertama dulu. Nah, seperti itu. Jadi tanya itu kepada orang Islam yang punya kapasitas keilmuan mumpuni sehingga dia nanti bisa memberikan bimbingan yang tepat. Nah, gimana nih agar kualitas zikir kita nih tidak hanya sebatas aktivitas lisan gitu ya. Dengan kata lain semakin berkualitas. Tadi Pak Jojo sampaikan juga zikir yang bisa menggetarkan hati. Ya. Karena memang zikirnya orang-orang yang beriman itu harusnya bisa menggetarkan hati. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman yang tatkala dia berzikir kepada Allah maka sampai bisa menggetarkan hatinya. Al-Anfal ayat berapa tadi? Ayat 2. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa merasakan sensasi tatkala berzikir hatinya bergetar. Ya. Nah, berarti ini masuk pada poin keimanan. Sudahkah diri kita menunjukkan kualitas sebagai sosok orang yang beriman dengan keimanan yang baik? Nah, ini poin iman berarti kita harus mengimani, meyakini Allah dengan segala kesempurnaannya. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menguasai, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha memberikan rezeki. Semua itu kita yakini. Kemudian Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ini jabaran jadi luas nih. Ya. Dan tidaklah tatkala kita beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka jauhi juga faktor yang bisa merusak tauhid kita, yaitu kesyirikan. Nih. Poin-poin ini yang pada akhirnya bisa mengarahkan kita ketika kita berzikir itu dengan zikir yang berkualitas yang sampai bisa menggetarkan hati. Karena zikir yang kita lakukan disertai pengenalan diri kita terhadap Allah. Itu ya. Bahasanya sangat panjang. Jadi memang kenapa kita nih pelajari ya pembahasan ini sampai beberapa sesi, kita berharap nanti pada akhirnya kualitas zikir kita akan mengarah ke hal yang seperti itu yang bisa menggetarkan hati kita. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaan Ibu Intan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Iya, khairan, Ustaz. ada lagi mungkin yang di Ibu-ibu yang yang ada hadir. di sini? Nah, Masya Allah. Iya. Ini kan dibagikan buku zikir ya. Kita tahu kalau gitu apa ngambil apa tuntunan zikir kan ada macam-macam. Nah, ini saya ingin mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Buku zikir yang kita bagikan ini termasuk yang tuntunan sunnah atau bukan? Masya Allah. Nah, lihat dulu ya. Masya Allah.
Itu yang biasa kami lakukan tiap hari dibaca tuh Ustaz. Iya, Masya Ya, Allah. 24 kalau nggak salah ya. 24 ya. Baik, nanti Ana cross check ya, tapi secara umum sih Ana lihat ya bagus Insya Allah ya. Cuma nanti Ana cek lagi ya. Nah, tapi secara umum ini bisa dijadikan pegangan. Andai pun nanti sekiranya ada catatan, Ana akan sampaikan. Ya karena Ana baru menerima begini, berarti ini untuk saya Pak Jojo ya. Nah, barakallahu fikum. Intinya memang banyak versi ya. Ada yang menempatkan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah di awal. Ada yang ayat kursi dulu dan sebagainya. Kalau bicara urutan tuh fleksibel. Ya, fleksibel. Cuma nanti kita coba seleksi. Ada beberapa memang lafaz-lafaz yang secara sanad hadis, periwayatan hadisnya itu tidak sahih. Nah itu nanti coba kita seleksi. Ya karena Ana baru dapat ini, Ana mohon izin. Nanti di pertemuan berikutnya nanti Ana insya Allah akan dijelaskan lagi ya. Nah tapi bicara urutan ya silakan bebas dari mana saja. Sebagian ulama katakan ya awali dari zikir yang berasal dari Al-Quran. Ya seperti itu. Ya, nah. Secara umum kalau Anda lihat sekilas ini Masya Allah, bagus Masya Allah. Tapi rincinya nanti ya Anda minta waktu untuk lebih mengoreksinya lagi. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada lagi? Silakan. Silakan Bapak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Tadi nyambung yang Ustadz sampaikan Nah. mengenai kualitas zikir ya. Ya, Jadi kadang-kadang sama halnya seperti sholat, karena mungkin karena kita sudah terbiasa membaca surat-surat dan zikir maupun bacaan zikir, kadang-kadang kita nggak fokus, apalagi kalau sambil melakukan pekerjaan yang lain. Sedangkan zikir itu kan kita mendekatkan diri ya, bertakwa Betul. kepada Allah. Nah, kalau halnya seperti gimana saat kita hanya sekedar melafalkan tapi tidak masuk ke dalam hati gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Keren ya, pertanyaan bagus Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, makanya para ulama memberikan tips diantaranya, ya, sebelum zikir dilaksanakan, dia harus berupaya mengkondisikan suasana yang tercipta itu mendukung dia untuk bisa khusyuk atau fokus. Ya kalau kita sholat tuh, ya sudah, gadget tuh udah ditinggalin dulu tuh. Karena biasanya kalau orang-orang sekarang kan gadget nih yang sering jadi masalah buat kita nih. HP, ini sudah, tidak ada lagi HP deh. Apalagi kalau sudah Allahu Akbar, udah kumandang, iqamah, udah selesai. Ya, hal apapun yang bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan kita dalam sholat, dalam berzikir, maka cobalah jauhi itu semua. Ya, kalau memang kita tuh tidak bisa fokus kalau suasana tuh berisik, maka kita cari tempat yang hening. Ya, karena orangnya nggak bisa Ustaz kalau keganggu tuh ada suara-suara macam-macam, ya sudah. Cari ya tempat yang spotnya mendukung kita tuh untuk bisa khusyuk. Ya, nah mungkin di rumah kita ada tempat tertentu, boleh itu. Ya, itu di antara upayanya ya, sehingga pada akhirnya kualitas zikir kita tuh tidak hanya sebatas amalan lisan, tapi juga melibatkan hati. Nah makanya tuh, kenapa sih kita ini mesti belajar nih ya dengan lebih serius tentang masalah amalan zikir pagi petang ini, ya kita ingin mencapai level kualitas zikir yang semakin baik. Makanya kita coba nyelami maknanya nih. Ya karena biasanya kalau kita tuh hanya sebatas ya baca tanpa memahami maknanya, ya sudah ngalir gitu aja deh. Tapi kalau kita menyelami maknanya, oh ternyata ini tuh maknanya. Gitu kan. Ya tadi aja tuh baru disebut kata Rabbun. Mengapa nih banyak ulama atau sebagian ulama kita dapati itu baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin aja tuh udah bisa nangis. Ya atau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia menghentikan bacaannya ya untuk menahan tangisannya. Karena faham. Faham bukan sebatas paham terjemahan ya. Kalau terjemahan itu baru mentranslate, mengalih bahasakan, tapi belum mengungkap tentang kandungan maknanya. Tuh. Belum. Makanya kita belajar Al-Quran nggak bisa cuma dengan pendekatan, udah baca terjemahannya Ustaz, enggak. Tapi belajar tafsirnya. Sama zikir juga begitu. Makanya hadirnya kita sekarang dan insya Allah nanti diikuti 3 sesi berikutnya, 2 online dan 1 lagi yang terakhir kita offline lagi. Insya Allah nih dalam rangka untuk meningkatkan kualitas zikir kita. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah mudahkan. Ada lagi cuma? Dari ibu-ibu mungkin ada yang Ibu, bertanya? udah capek Bu. Cukup mungkin? Oh, Pak Jojo, silakan. Ya Allah. Nah.
tidak bisa dalam satu kali pertemuan, sehingga dalam 4 sesi. Nah, untuk yang kali ini kita belum masuk pada materi bataan zikirnya. Kita baru belajar tadi 2 berkaitan waktu-waktu, zikir pagi dan petang. Ada yang afdol atau yang paling prime time, atau kalau kita nggak sempat bisa di waktu yang lain karena juga ada dasarnya. Masya Allah. Terus yang kedua, kita sekarang ini sedang, tadi ada poin-poin tentang adab. Masya Allah. Nah, ini penting sekali buat saya dan kita semuanya, karena yang bisa membimbing hati kita supaya khusyuk dan yang sebagainya, itu bukan kita. Kita hanya pasrah dan minta pada Allah. Nah, salah satu kunci pintu masuknya adalah dengan mempelajari adab. Sama seperti kita belajar Al-Quran, mau menghafal segala macam, bukan karena kita pintar, karena kita jenius, tapi karena Allah memberikan barokah dan karunia-Nya kepada kita. Kenapa? Karena kita mempelajari adabnya dengan bersuci, mengagungkan Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Tadi jadi saya terima kasih Pak Ustadz. Ini saya belajar untuk tadi adab-adab ini saya catat nih. Saya catat nanti di share ya. Pak Gandhi saya catat, ini penting. Jadi dalam menuntut ilmu apapun itu adab yang utama. Nah, kalau adabnya jadi pegangan kita, insya Allah hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat ibu-ibu semuanya, maksud belum ada materi. Memang belum, karena ini justru fondasinya. Materinya mungkin pertemuan kedua ya, dan seterusnya. Ini kan panjang tuh, kalau nggak salah bisa dari mulai, kalau kita yang belajarnya bacaannya dari mulai ayat kursi itu sampai terakhir itu yang kepada Rasul ya, yang pada Rasul tuh biasa kita salawat kepada Rasul yang terakhir. Itu kalau nggak 24, 25, jadi mungkin dibagi 2 gitu ya. Dan mohon maaf teman-teman, karena kenapa online 2 kali, karena kebetulan lapor ke Pak Ustadz nih. Alhamdulillah 5 Agustus kemarin saya dikasih cucu yang kedua perempuan Pak Ustadz. Jadi insya Allah mau nengok cucu di sana sampai bulan November balik. Jadi November kita off lagi. Alhamdulillah. Di Septembernya online. Masya Allah. Gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ini buat teman-teman kalau supaya tahu rangkaiannya tuh seperti apa. Baik. Masya Allah. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Ini benar-benar bagus, Masya Allah. Sudah? Tayyib. Enggak, ini yang lain udah mulai enggak konsen karena udah mencium bau-bau apa gitu ya. Ada bau-bau dari Tegal kayaknya. Oh iya ini. Apa ini? Udah mulai enggak konsen, udah bau-bau dari Tegal. Subhanallah, benar juga nih. Tayyib. Sudah cukup berarti Mas Gandhi? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kajian sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk sesi pertama zikir pagi menyelami makna zikir pagi petang. Untuk sesi pertama telah selesai. Berikutnya nanti akan kami sampaikan undangan kajian lanjutan untuk sesi 2, 3, dan 4. Untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini, marilah kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucu, Mas